Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Pada hari ini kita masih ibadah secara online ya. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita masih dapat beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, catatannya, dan juga alat tulisnya. Kalau sudah disiapkan, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. 1, 2, 3. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dapat bangun di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah pelayanan anak meskipun secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, kiranya dapat berjalan dengan baik dan benar, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan dari Kidung Ceria yang kelima, yang berjudul Lihatlah. Saat ini kita akan baca Mazmur. Siapkan Mazmurnya. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ayo kita buka Alkitabnya. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, Kakak akan baca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Oke? Kita mulai ya. Mazmur 111 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya.
dikirimnya kebebasan kepada umatnya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Mari merespon Mazmur dengan menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Namun, sebelum itu mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau adik-adik sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau masih berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ya Engkau yang memimpin dan menyertai kami, agar kami senantiasa dapat mengerti dan memahami akan firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik layan, kiranya hamba dapat menyampaikan dengan baik dan benar, dan sesuai seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, silahkan ambil kembali Alkitabnya adik-adik, kemudian buka kembali pembacaan Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Sambil membaca firman Tuhan, mari kita berdiri. Kakak akan membacakan pembacaan Alkitab kita pada hari ini, namun kiranya adik-adik dapat mengikuti pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Silahkan adik-adik duduk kembali. Biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Sofia. Jadi kakak hari ini akan menceritakan kisah tentang bangsa Israel. Ya, jadi sebelumnya Kakak Sofia mau tanya dulu kepada adik-adik, siapa yang masih ingat tentang perbudakan di Mesir? Bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan. Oke. Kalau yang masih ingat, siapa yang ingat nama seseorang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, benar sekali, Musa. Jadi, pada saat itu Musa membantu serta memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa akan memimpin bangsa Israel hingga sampai ke tanah Kanaan. Namun, selama perjalanan ke tanah Kanaan, Musa pun meninggal, sehingga pada saat itu Musa pun diganti oleh seseorang yang bernama Yosua. Yosua pun menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Yosua membantu bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Yosua membantu bangsa Israel untuk melewati tembok Yeriko, sehingga pada saat itu Yosua sangat berperan besar untuk memimpin bangsa Israel hingga sampai ke tanah Kanaan. Jadi itu ceritanya. Jadi adik-adik masih ingat gak itu ceritanya? Ada Musa, ada Yosua. Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian setelah Musa meninggal, Yosua pun yang menggantikan Musa hingga sampai ke tanah Kanaan. Jadi dari pembacaan kita hari ini diketahui bahwa sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, para nenek moyang mereka atau opa oma mereka itu memiliki perjanjian dengan Tuhan. Perjanjiannya yaitu Tuhan berjanji kepada mereka, opa oma dari bangsa Israel itu, bahwa mereka akan dibawa untuk sampai ke tanah perjanjian dan Allah akan senantiasa mengasihi mereka dimanapun mereka berada. Dan opa oma mereka pun berjanji pula kepada Tuhan bahwa mereka akan taat dan setia hanya kepada Tuhan serta beribadah juga kepada Tuhan. Namun setelah mereka sampai ke tanah Kanaan dan Yosua pun meninggal pada usia 110 tahun beserta opa oma dari bangsa Israel meninggal, bangsa Israel yang baru pun melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka mengingkar janji dengan Tuhan, mengingkar janji opa oma mereka, sehingga mereka pun menjadi menyembah
berhala, menyembah Baal, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka melakukan hal yang tidak berkenan, pokoknya deh. Jadi setelah hal itu terjadi, bangsa Israel pun mengalami banyak sekali musibah. Bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan telah memberikan perjanjian bahwa Tuhan akan selalu mengasihi mereka. Namun mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun karena mereka merasa sangat-sangat tersiksa, sehingga mereka pun meminta pertolongan dari Tuhan. Dan saat itu Tuhan pun membantu mereka, karena pada dasarnya Tuhan mengasihi bangsa Israel. Jadi setelah bangsa Israel memohon bantuan dari Tuhan, Tuhan pun mengutus beberapa orang untuk menjadi hakim dan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel kembali menjadi umat yang percaya setia kepada Tuhan. Ya, jadi cerita kita hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang pada zaman kelahiran yang baru, di mana bangsa Israel yang dulu ketika keluar dari tanah Mesir, banyak orang-orangnya itu sudah meninggal, dan anak cucunya yang baru ini melakukan kesalahan sehingga mereka pun mendapatkan musibah. Namun Tuhan selalu tetap menolong mereka. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan selalu tetap bersama-sama dengan kita, meskipun kita tidak berjalan di jalannya, tapi tetap Tuhan memimpin kita dan selalu akan mengingatkan kita bahwa kita berjalan di jalan yang salah. Namun kita juga harus tetap kembali kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan sajalah kita mendapat kasih karunia. Dan kita juga adik-adik, agar kita senantiasa dapat terus percaya kepada Tuhan, mari kita taat mengikuti perintah Tuhan dengan tidak menyembah Allah lain selain Tuhan, rajin ke sekolah minggu, rajin dengar video streaming, nonton video streaming, kemudian rajin baca Alkitab. Terus jangan lupa berdoa. Kalau mau bangun pagi berdoa, kalau mau tidur berdoa, makan, pergi kemanapun kita berada, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Meskipun kita berada di masa yang baru ini, di era baru, era industri 4.0, tetapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal. Jangan karena kita sudah bisa main handphone, kita sudah bisa pergi kemana-mana, kita ada kendaraan, mobil atau motor, kemudian kita ada TV, kita nonton, kita lupa untuk ikut ibadah IMPA. Terus kita juga lupa kalau misalnya bangun pagi karena terlambat kita buru-buru, kita lupa doa pagi. Jadi hari ini kita mau diingatkan, meskipun kita berada di zaman yang sangat milenial ini, sangat pesat industrinya, pesat perkembangan industrinya, tapi kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari bangsa Israel yang kembali percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, dan bangsa Israel kembali menjadi setia
dan percaya akan kasih setia Tuhan. Mungkin itu saja firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Kiranya adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik sehari-hari dan dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan serta tetap setia dan mengasihi sesama kita manusia. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Ya adik-adik, kita akan doa syafaat. Ayo silakan duduk yang tenang, simpan Alkitabnya, kita akan doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara online meskipun kami tidak bertemu secara tatap muka, tapi kami tetap masih difasilitasi untuk melakukan ibadah secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, terutama bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang dalamnya terdapat pemerintah, dan mulai dari pemerintah tertinggi hingga paling bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan para pemerintah kami kebijaksanaan, akal budi, kepintaran, serta hikmat ya Tuhan, agar ketika mereka membuat suatu peraturan, mereka dapat membuat peraturan yang baik dan benar, agar dalam penanggulangan COVID-19 ini dapat segera teratasi dan negara kami dapat bebas dari virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau mendoakan pelkat PA, terutama yang ada di dalamnya kakak-kakak layan ya Tuhan, dalam studi pendidikan, sekolah maupun kuliah, serta pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak layan kami, agar kakak-kakak layan kami diberikan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta Tuhan Yesus memberikan kekuatan dalam melakukan setiap pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan dalam pergantian pengurus nantinya ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai agar setiap proses yang terjadi ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sudut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan, GPIB Mangemaseang. Terima kasih ya Tuhan, karena gereja kami boleh menyelesaikan pemilihan PHMJ dan telah terpilih beberapa orang yang menjadi PHMJ di gereja kami. Kiranya ya Tuhan, dengan adanya PHMJ yang baru ini, mereka dapat mengerjakan tugasnya, dapat bertanggung jawab akan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan sudut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, tak lupa kami mendoakan
mendoakan Bapak dan Ibu Pendeta di gereja kami beserta keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap pelayanan mereka, agar mereka senantiasa di masa tua mereka dapat hidup dengan sehat ya Tuhan, dan senantiasa hanya berpegang kepadamu ya Tuhan. Tak lupa kami mendoakan majelis, pegawai kantor, kostor, satpam maupun yang lainnya ya Tuhan, serta jemaat yang berada di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kiranya jemaat maupun segala hal yang ada di gereja kami ya Tuhan dapat senantiasa diberikan kesehatan, agar kami terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendoakan kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan dalam melakukan pekerjaan mereka yang pada saat ini ya Tuhan, di tengah pandemi virus corona ini mereka harus melakukan pekerjaan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Tuhan, mungkin itu saja doa yang dapat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Mungkin masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kami tidak dapat sampaikan satu persatu ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, selama ibadah maupun selama doa ini berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus saja yang mengampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Silakan adik-adik persiapkan persembahannya. Kalau sudah siap, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Karena kita telah memberikan persembahan, mari adik-adik kita semua berdiri. Mari kita mau mendoakan persembahan kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi terang setiap langkah kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan, tadi telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan setiap pemberian kami, agar pemberian kami dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan yang tersisa daripada kami ya Tuhan, dapat kami pergunakan dengan baik dan sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Sudah Waktunya dan dilanjutkan dengan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3.
Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.